Ada pasien yang berobat kepada kami juga demikian, ya. Hari pertama dia merasakan mual, kedua muntah hebat, yang ketiga bahkan muntahnya itu hitam. Ummati, ummati, yaquluha lana yawmal qiyamati. Baik, tolong dibuka botolnya atau gelas, aqua gelasnya dibuka, dilubangi. Zuhur jam berapa? Tamam, insyaallah cukup. Insyaallah. Sudah dibuka, kreseknya tolong disiapkan karena wallahu a'lam di dalam tubuh kita ini ada jin atau tidak, ada penyakit yang kita tidak ketahui atau bagaimana kita tidak tahu. Ketika saya ke Papua, Manokwari, Papua Barat, ada yang merasakan bahwasanya tubuhnya sehat-sehat aja. Masya Allah, setelah coba metode yang kita belajari bersama insya Allah setelah ini, dia langsung muntah-muntah. Ada yang tiba-tiba ketawa, tiba-tiba nangis. Yang mau nangis nanti nangiskan. Kita sekarang tidak ada gengsi-gengsian. Sepakat ya? Tidak ada gengsi muntah, tidak ada gengsi nangis, tidak ada gengsi kejang-kejang, tidak ada gengsi untuk meluapkan apa yang diberikan oleh Allah sekarang kepada kita. Ya, semua itu dari Allah, bukan dari saya, bukan dari kita semua, bukan. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja dan insya Allah akan baik-baik saja. Ya, enggak usah takut. Sudah. Sebelum kita ruqyah mandiri, kita harus melakukan muqaddimah ruqyah. Paham muqaddimah ruqyah? Muqaddimah ruqyah adalah amalan sebelum kita melakukan ruqyah itu sendiri. Bagaimana? Yang pertama disunahkan untuk sholat hajat 2 rakaat. Nanti kita sholat hajat sebelum ruqyah masal aja ya. Sekarang kita lakukan muqaddimahnya dengan beristighfar, tazkiyatun nafas, kita sucikan hati kita. Karena Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, fa idza salahat salahat jasadu kullu, wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Ketahuilah bahwasanya di tubuh ini ada gumpalan, ya, segumpal daging yang mana apabila segumpal daging itu sehat, maka sehat semua tubuhnya. Apabila sakit, maka sakit seluruh tubuhnya. Ala wahya al-qalbu, ketahuilah itu adalah kalbu, hati kita. Jadi ayo kita sama-sama renungi dosa kita. Di hati kita ini ada kesalahan apa? Dosa-dosa kita ini udah sehitam apa nih hati kita? Yuk kita minta kepada Allah untuk Allah bersihkan. Ya, yakin sembuh semuanya? Gak ada yang yakin ini? Yakin sembuh semuanya? Yakin sembuh semuanya? Yakin insya Allah. Sebelumnya ada yang sakit di sini, angkat tangan. Sehat semua, alhamdulillah. Ya. Insya Allah, gitu yakin dulu sehat. Segimanapun kita sakit, oh ya sehat, yakin sehat. Oke, yuk kita tutup matanya, tutup mata kita, tundukkan kepalanya, hilangkan kesombongan, sifat malu kepada kebaikan, sifat gengsi. Yuk kita halau dulu. Tunduk, tutup matanya, fokus pada diri masing-masing. Ketika ada yang reaksi nanti tidak usah dihiraukan. Insya Allah sudah ada panitia kita yang siap terjun. Sambil mengingat dosa-dosa yang lalu, mari kita beristighfar kepada Allah dengan khusyuk, dengan yakin Allah ampuni dosa kita. Apapun dosanya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Maka kita yakinkan hal itu. Yang mau batuk-batukan, nangis-nangiskan, muntah-muntahkan, buang air besar air kecil, silakan kamar mandi. Yang sakit bagian tubuhnya dipegang, bacakan bismillah 3 kali, mohon kepada Allah kesembuhan. Kita beristighfar
setiap istighfar kita ingat dosa-dosa kita, dari dosa kecil hingga dosa besar, seingat-ingat mungkin, jangan sampai ada yang terlewat. Kita mulai bersama-sama beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Diangkat suaranya, diingat dosa-dosanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Diingat kembali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Lanjutkan. Astaghfirullah, angkat suaranya. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Diingat dosa ke orang tuanya, dosa ke anaknya, suami istrinya. Allah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Kita berdoa bersama. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Syafi, birahmatika nastaghith. Ya Allah, kami hamba-Mu yang hadir di sini, yang penuh dosa menghadap-Mu, Ya Allah. Kami mohon kepadamu agar Engkau mengampuni kami, ya Allah. Dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa-dosa kami kepada sanak saudara kami, ya Allah. Dosa-dosa kami kepada tetangga-tetangga kami, ya Allah. Dosa-dosa kami kepada sesama kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Ya Allah yang Maha Penyembuh. Apabila kesehatan itu lebih baik untuk kami, maka sehatkanlah kami, ya Allah. Apabila sakit itu lebih baik untuk kami, maka kuatkan hati kami, ya Allah, untuk ridho akan sakit itu, ya Allah.
Jadikanlah penyakit-penyakit yang ada di tubuh kami sebagai penghapus dosa kami, ya Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la ba'sa tahurun, insyaallah. Tidak mengapa dengan penyakit tersebut, insyaallah dengan adanya penyakit tersebut kita akan dihapuskan dosa-dosa kita. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. As'alullah al-azim, Rabbal 'arsyil 'azim ay yashfiyana. Allahumma rabban nas, mudhibal ba's, ishfina wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqama. Kita baca salawat Nabi 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Dekatkan airnya ke mulut kita, dicelupkan 1 ruas jari ya ke airnya masing-masing. Tidak dicelupkan tidak mengapa sebetulnya. Cuman ini yang diajarkan guru-guru saya supaya kita lebih yakin lagi bahwasanya air ini bisa menjadi obat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita dekatkan ke mulut kita. Tutup matanya kembali supaya lebih khusyuk, hadirkan hatinya. Hadirkan hatinya yang masih memikirkan keluarganya, memikirkan hartanya. Ayo kita sama-sama sejenak kita fokus berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah dengan membacakan doa kepada air ini, kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan bersama-sama surah Al-Fatihah dengan penuh tadabbur ayat-ayatnya dan juga fahami arti-artinya. Kita mulai bersama-sama, kita mulai dengan diangkat suaranya supaya air ini bisa berubah molekulnya menjadi air-air yang Qur'ani. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan airnya. Tiupkan kedua telapak tangannya. Kita bacakan lagi airnya dengan surat Al-Baqarah ya, penggalan surat Al-Baqarah yaitu ayat kursi. Kita bacakan dengan penuh keyakinan. Semakin membaca semakin yakin, diangkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma
حسبهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan air dan kedua telapak tangannya lagi. Bacakan sekarang Al-Ikhlas dengan penuh khusyuan, makin khusyuk tambah khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan kembali. Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Tiupkan kembali. Sekarang baca surat An-Nas. Khusyuk lagi, tundukkan lagi kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, sekarang letakkan airnya, kita usapkan sampai hangat telapak tangan kita. Lalu kita usapkan ke seluruh tubuh kita yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala bagian depan, lalu bagian belakang. Ya, dengan niat menghalau mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya, diusapkan. Yang tegas ya. Baik. Dirasakan segarnya ruqyah mandiri, ya, biar makin segar silahkan diminum airnya. Bismillah. Coba diseruput 3 kali seperti minum teh panas, ya. Diseruput 3 kali bismillah, lalu diminum biasa. Bismillah. Baik. Tadi kita baru melakukan 2 metode singkat ruqyah mandiri. Yang pertama menggunakan air, yang kedua menggunakan metode usapan. Ya, metode usapan ini dilakukan oleh Rasulullah hingga wafatnya. Bayangkan, Rasulullah melakukan ini. Lah kita siapa? Ya, Rasulullah pun diganggu oleh setan. Lah kita siapa? Rasulullah pun pernah terkena sihir. Lah kita siapa? Oleh karena itu, ayo kita lakukan, kita amalkan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita sebisa mungkin. Ya.
Baik, sebentar lagi zuhur. Ya, kita lanjutkan metode yang ketiga, metode usapan ilahiyah, metode putaran tawaf setelah zuhur insyaallah, dan kita akan sambung dengan ruqyah masal. Setelah ruqyah masal kita closing, relaksasi insyaallah, dengan sama-sama belajar sedikit tentang penyakit yang lebih berbahaya daripada sihir. Apa itu? Ya nanti kita belajar bersama insyaallah. Sebelum kita tutup untuk istirahat untuk persiapan salat zuhur, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, dari ibu-ibu terlebih dahulu. Tadi ketika praktik ada yang merasa berat badannya? Silakan diangkat tangannya biar nanti bisa difokuskan ketika ruqyah masal. Berat badannya, punggungnya panas, dadanya panas, perutnya sakit, panas, kakinya berat, kepala pusing, pening. Depan sama belakang ibu? Belakang tengkuk sini ya. Ibu udah suka lupa? Suka was-was? Nanti hilangkan penyakit was-was tersebut, nggak usah takut ya, insyaallah. Ada lagi yang tangannya kebas, kedutan, muntah ibu? Apa yang dirasakan? Pusing juga, nggak usah takut ya. Coba sekarang pegang kepalanya, baca bismillah 3 kali, usap ke bawah. Ya, kalau sakit kepalanya, pakai tangan kanan. Yakin. Ambil, tarik betul-betul. Ambil, yakin, gitu ya. Enggak usah ragu-ragu sama ayat-ayat Allah. Ada lagi yang merasakan hal lain? Dadanya deg-degan, berdebar-debar, hatinya ada merinding. Nah, insyaallah sehat mudah-mudahan. Itulah tubuh kita yang sejatinya semuanya takut kepada ayat-ayat Allah. Ya, cuma kita aja kadang bandel gitu ya. Itu saya juga demikian. Dari bapak-bapak ada yang merasakan berat badannya, punggungnya, dadanya, perutnya panas, atau merasakan hal yang tidak enak? Ada lagi? Nggak usah takut, nggak usah malu-malu ya. Ini saatnya kita menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu dahsyat, Allah itu Maha Penyembuh, jin itu tidak ada apa-apanya. Ya, penyakit itu tidak ada apa-apanya, kita juga tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang merasakan keluhan yang tadi, yang mual, memuntah ada? Kalau muntah-muntahkan aja, nggak usah malu-malu ya. Itu baru kita lakukan hanya beberapa surat dan beberapa menit saja. Bayangkan kalau kita lakukan selama 1 jam. Bayangkan kalau kita lakukan selama 3 jam atau lebih. Ya, bahkan ruqyah mandiri ada metode yang sangat mudah, yaitu dengan mendengarkan MP3 surat Al-Baqarah atau ayat ruqyah pakai headset. Sehari minimal sekali. Coba deh rasakan. Ada pasien yang berobat kepada kami juga demikian ya. Hari pertama dia merasakan mual, kedua muntah hebat, yang ketiga bahkan muntahnya itu hitam. Ya, muntahnya hitam, bayangkan udah seperti comberan. Nauzubillah min dzalik. Nanti muntahan-muntahan tersebut bisa menandakan suatu ciri-ciri penyakit tersebut. Kalau muntahannya darah apa, kalau warnanya hijau apa, oranye apa, kuning apa, itu nanti ada penyakit tersendiri. Tetapi kita tidak usah hiraukan itu, kita fokus kepada kesembuhan, kita fokus kepada memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan tolong disampaikan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita yang belum bisa hadir di sini, dan itu semua akan menjadi amal jariah untuk kita insyaallah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.